Irawan ini langsung keluar ke arah tenda. Dan ketika melihat ke arah gupakan menjangan itu, di situ terdapat seperti kuda-kuda yang lagi berlarian tuh. Ketika kencing itu, di sisi sebelah kanannya si Irawan, seperti layaknya ada suara lagi transaksi, tapi memakai bahasa Jawa tuh. Di sini dia memutuskan untuk bermalam lagi karena kenapa? Suara apa tuh? Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Gunung Lawu terkenal sangat angker. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur konon menjadi tempat moksanya Raja Brawijaya V. Cerita soal keangkeran gunung ini konon berasal dari berakhirnya masa kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Sejarah Gunung Lawu kerap dikaitkan dengan legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini. Keberadaan Candi Sukuh dan juga Candi Ceto seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit. Pada video kali ini, gue akan membawakan cerita dari Gilang ketika melakukan pendakian Gunung Lawu pada tahun 2018 melalui Candi Ceto. Sebelum kita memasuki ceritanya, gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua nih. Untuk teman-teman semua yang penggemar warna hitam, wajib banget memakai t-shirtnya dari Hoodieku. Soalnya kenapa? Ini bahannya adem banget ya. Ini Katun Combat 20S dan di bagian atasnya kayak gini nih ada hoodie-nya. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi nyari kebutuhan hoodie ya Hoodieku aja. Karena di samping bahannya juga nyaman dan juga enak ya, harganya juga sangat terjangkau. Nggak percaya? Ini bahannya enak. Nih, gue makan langsung. Produk Hoodieku bisa kalian dapatkan di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, serta Instagram dari Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi nih? Ini kan bentar lagi mau lebaran ya, dan THR-nya mungkin udah turun. Langsung belanja-belanja di Hoodieku karena di situ diskon sampai dengan 50%. Dan untuk teman-teman semua yang pengen ngirim hampers gitu kan, entah itu ke saudara, gebetan, pacar, selingkuhan, Hoodieku juga bisa menjadi salah satu solusinya. Karena kenapa? Karena free box, free pita, serta kartu ucapan dan bisa COD serta gratis ongkir. Jadi tunggu apa lagi? Langsung mampir ke Hoodieku. Pada tahun 2018, Gilang ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui Candi Ceto. Nah, Gilang ini ditemani oleh 3 rekannya ini. Yang pertama adalah Putra, yang kedua adalah Irawan, serta yang satu lagi ini namanya Jikri. Nah, pada perjalanan mereka mereka itu mulai pergerakan dari seperti biasalah dari Jakarta. Nah, dari Jakarta ini mereka berempat menggunakan mobil pribadi tuh. Singkat cerita saja, sampailah di base camp Candi Ceto, yaitu ada kan tuh base camp Barokah Lawu. Nah, di base camp ini mereka gunakan untuk beristirahat lah tentunya kan. Dia kan bukan robot ataupun Power Ranger ya, jadi butuh istirahat juga. Ketika sampai di base camp itu, di sini juga banyak sekali rombongan-rombongan pendaki tuh di sudut-sudut base camp. Akan tetapi kirain Gilang itu adalah pendaki yang mau naik tuh. Ternyata pendaki yang baru turun dari Gunung Lawu tersebut. Oke, kita singkat ceritanya aja karena tidak mengalami hal-hal mistis. Karena gue juga tahu teman-teman semua langsung men-skip
bagian pertama nih kan. Oke, kita langsung mulai pendakian. Ketika pagi tiba sekitar jam 7 pagi, rombongan Gilang ini mulai memutuskan pergerakan menuju ke Pos Simaksi ya. Nah, Pos Simaksi ini berada setelah melewati sebuah Candi Cetok ya. Di situ ada Candi Cetok, ada wisata Candi Cetok, dan kita mengambil ke arah kiri tuh sampai akhirnya kita bertemu dengan Pos Simaksi. Nah, di sini karena ketua kelompoknya ini adalah Gilang gitu kan. Jadi Gilang yang mengurus Simaksi tuh. Di situ sudah mulai membayar registrasi lah bahasanya ya, dan meninggalkan 1 KTP dari ketua rombongan tersebut. Mereka taruh KTP-nya dan mulailah dia membuat lingkaran ya untuk memimpin sebuah doa. Sampai akhirnya setelah doa itu sudah selesai, barulah mereka pergerakan menuju ke pos 1. Nah, sebelum sampai di pos 1 ini, kita ini akan melewati sebuah namanya Candi Ketek. Candi ini menghadap ke barat dan berbentuk 4 teras berundak tuh. Ukurannya sekitar 20 meter kali 10 meter lah. Dengan tinggi sekitar ya di bawah 6 meter seperti itu. Nah, di sini juga ada sebuah bacaannya bahwa itu adalah sebuah situs yang harus kita lestarikan. Sampai akhirnya ketika melewati Candi Ketek itu, mereka teruskan perjalanan menuju ke pos 1. Nah, dari Candi Ketek itu menuju ke pos 1, bisa dibilang itu masih kebun. Vegetasinya tuh nggak terlalu rapet dan masih ngeplong lah. Jadi hawa panas daripada sinar matahari itu langsung mengenai bagian tubuh kita gitu. Sampai akhirnya singkat cerita aja sekitar 1,5 jam mereka ini sampai di pos 1, yaitu namanya Mbah Branti. Di pos Mbah Branti atau pos 1 ini itu ada sebuah shelter kecil ya, yang seperti seng. Sekitar kalau kita masuk muat semua itu sekitar 10 orangan tuh masuk lah. Nah, di situ mereka memutuskan untuk ngopi-ngopi sebatang gitu kan. Kok ngopi sebatang ya? Ngerokok sebatang gitu. Ngopi lagi, ngerokok sebatang gitu kan. Dan sampai akhirnya sekitar 10 menit mereka beristirahat ya di pos 1 atau di pos Mbah Branti itu. Mereka lanjutkan kembali menuju ke pos 2. Dari pos 1 menuju pos 2, treknya ini bisa dikatakan udah sedikit nguras tenaga lah, seperti itu. Nah, di sini membutuhkan sekitar waktu 2 jam ya untuk sampai akhirnya sampai di pos 2. Pos 2 ini dinamakan Brakseng. Di pos 2 ini ada sebuah pohon menjulang tinggi dengan diameter sangat besar, dan di hari-hari tertentu pohon itu dililitin kain putih tuh. Yang konon katanya pohon itu adalah pohon yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Di sini aman-aman aja tuh. Sampai akhirnya mereka sekitar 30 menit di pos 2 Brakseng ini, mereka mulai pergerakan lagi menuju pos 3. Nah, dari pos 2 menuju pos 3 bisa dikatakan treknya ini paling terpanjang, dan treknya ini bisa dibilang udah mulai naik lah. Bukan mulai naik, tapi emang bener-bener naik gitu. Dan saat itu konstruksi daripada tanahnya itu sangat gersang. Jadi ketika ada orang yang turun, itu benar-benar debu dari trek itu mengenai pendaki yang papasan tuh. Sekitar memakan waktu 2,5 jam. Mereka sampai tuh di pos 3, yaitu Cemorodowo. Nah, di pos 3 Cemorodowo ini ada sebuah aliran air ya. Bukan aliran air sih sebenarnya, ada paralon gitu. Ada paralon yang memang itu adalah untuk sumber airnya daripada pendaki. Sampai akhirnya si putra ini berinisiatif ya untuk mengambil air. Di saat itu sekitar 20 menit ya, mereka break nih di pos 3 Cemorodowo. Mereka melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos berikutnya. Dari pos 3 menuju ke pos 4 bisa dibilang jaraknya tidak terlalu jauh lah, dan memakan waktu sekitar 2 jam lamanya ya. Singkat cerita saja, karena tidak terjadi masalah apa-apa atau hal-hal mistis, mereka sampailah di pos 4, yaitu pos Penggik. Sesampainya di pos 4 ini atau pos Penggik ini, itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore atau mungkin memasuki waktu mau asar lah saat itu. Nah, si putra ini untuk sholat ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba yang tadinya putra ini saat di kota nggak mau sholat gitu. Ketika mendaki ke Gunung Lawu itu, tiba-tiba ini bener-bener alim nih. Bener-bener bisa dibilang putra ini selalu announce ke teman-temannya atau ngingetin ke teman-temannya bahwa untuk melaksanakan sholat. Ketika putra ini selesai sholat, barulah dia menghampiri ke temannya, yaitu si Gilang, Jikri, dan juga Irawan, bahwa yuk kita lanjut lagi nih, keburu malam.
Bukan keburu malam, tapi takut kena malam. Sampai akhirnya di sekitar jam 4 mereka mulai pergerakan lagi menuju ke pos 5. Nah, dari perjalanan pos 4 ke pos 5 ini juga tidak mengalami hal mistis apa-apa ya, atau bisa dibilang tidak adanya kejadian di luar batas nalar dan tidak ada kejadian gaib lah, enggak. Aman-aman aja tuh sampai saat itu. Sekitar memasuki waktu maghrib, mereka berempat sampailah di pos 5, yaitu Bulak Peperangan. Karena saat itu kondisi Bulak Peperangan itu kan sangat ngeplong, dan apalagi ketika kita memasuki waktu maghrib gitu. Hawa dingin yang diciptakan dari Bulak Peperangan ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena Bulak Peperangan ini beradanya di lembahan tuh. Nah, yang kita tahu adalah lembahan ini adalah pusaran daripada angin. Nah, saat itu si Jikri ya bilang, kita kan targetnya di Gupakan Menjangan gitu. Kita harus bergerak nih, menurut informasi gitu, bahwa dari Bulak Peperangan menuju ke Gupakan Menjangan sekitar 1 jam, kita tanggung nih. Nah, si Putra lagi-lagi dan lagi bahwa kalau waktu maghrib atau kalau memasuki waktu sholat, jangan ada pergerakan. Saat itu mereka mulai berembuk ya, dan memutuskan untuk bermalam saja di Bulak Peperangan. Nah, saat itu kondisi daripada Bulak Peperangan ini nggak ada tenda. Nggak ada tenda sama sekali. Karena biasanya pendaki ini memilih bermalam di Gupakan Menjangan gitu. Nah, kita singkat cerita saja, saat itu bagi tugas tuh, si Putra kedapatan untuk bongkar tenda. Bukan bongkar tenda, tapi masang tenda. Nah, Putra ini masang tenda, sedangkan saat itu Jikri gitu kan, Gilang dan juga Irawan ada yang masak gitu kan, ada yang bisa dibilang rapi-rapi lah gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 7:30 itu mereka masuk ke dalam tenda tuh. Tenda yang ia bawa itu tenda yang kapasitas dengan 4 orang, jadi proper lah, sesuai dengan personilnya tim dia tuh. Saat malam ini, saat kondisi masak-masak juga, pintu tenda ini tertutup bagian luarnya. Jadi ketika masak itu dia tidak melihat ke arah luar daripada Bulak Peperangan tuh. Masakan itu terjadi seperti biasa, makan-makan terlebih dahulu ya, karena kalau kita masak gak dimakan kan mubazir gitu. Nah, di sini si Putra dan juga si Irawan ini memutuskan untuk tidur. Berarti yang Jikri dan juga Gilang ini berada di teras tenda, tapi keadaan tendanya ya, yang tadi gue jelaskan, keadaan tendanya ini tertutup di bagian depannya tuh. Sekitar memasuki jam 9:30 malam, si Gilang ini memutuskan untuk melihat area sekitar, berharap ada rombongan pendaki lain yang mau bermalam di Bulak Peperangan. Langsung Gilang tuh keluar tenda seperti layaknya kita baru bangun tidur tuh. Gitu kan, karena pinggang ini kan harus diluruskan kan, karena selama perjalanan atau selama kita baru sampai tempat tenda kan masih duduk gitu kan, masih ya seperti layaknya orang ngulet aja tuh. Sampai akhirnya ketika Gilang ini menengok ke arah ke kiri, nah di situ ada bapak-bapak dengan pakaian seperti celananya pendek, memakai baju biasa, dan dia memakai sarung diselempangin seperti ini nih, sambil membawa depan belakang ini dirijen, dan tangan kirinya itu adalah arit. Di sini Gilang berpikir sejenak tuh, kok bisa bapak-bapak ini melakukan pendakian di tengah malam tanpa adanya penerangan. Saat itu juga Gilang langsung menegur tuh, negor bapak-bapak itu yang membawa dirigen depan belakang. Pak, mau kemana? Saya mau ke atas, Mas. Ke atas, Pak? Kan udah malam. Iya, Mas. Saya udah dipanggil sama di atas. Saat itu juga entah kenapa, si Jikri ini ikutan keluar tuh, melihat perbincangan antara Gilang dan juga si bapak-bapak itu. Dan ketika Jikri ini keluar, Jikri ini seperti nanya lagi tuh, Pak, emang Bapak sudah sering ya melakukan pendakian ke Gunung Lawu itu? Dan bapak-bapak ini menjelaskan bahwa kalau dia terakhir itu mendaki Gunung Lawu pada tahun 1997. Berarti sekian puluh tahun lamanya bapak-bapak ini baru menyambangi atau melakukan pendakian ke Gunung Lawu itu. Si Jikri dan juga Gilang ini nggak heran, karena kenapa? Karena mungkin itu adalah suruhan daripada warung yang berada di Hargo Dalem. Nah, entah itu dari warung Boyem atau warung entah itu apapun, akan tetapi karena
Gilang ini sudah melakukan pendakian Gunung Lawu sebelumnya, biasanya para pembawa makan itu biasanya melewati jalur Cemoro Sewu. Di sini Gilang dan juga Jikri mulai lirik-lirikan tuh, layaknya seperti memberikan sebuah kode. Sampai akhirnya bapak-bapak ini berpamitan ya, meninggalkan Jikri dan juga Gilang. Akan tetapi sebelum bapak-bapak itu meninggalkan Jikri dan juga Gilang, Gilang ini menawarkan headlamp. Pak, pakai aja headlamp saya, biar kelihatan jalurnya. Saat itu bapak ini menolak, karena dia bilang, udah terang kok mas. Di sini Gilang dan juga Jikri mulai berpikir-pikir aneh tuh, bahwa ada something nih di balik bapak-bapak itu. Atau bisa dibilang, bapak-bapak ini bukan bapak-bapak sebenarnya. Sekitar jam 12 malam ini, si Irawan ini membangunkan si Putra tuh. Put, bangun Put. Temenin gue pengen kencing, dia bilang. Saat itu karena Putra juga capek gitu kan, Jikri juga sama, apalagi Gilang. Irawan ini langsung keluar ke arah tenda. Dan ketika melihat ke arah gupakan menjangan itu, di situ terdapat seperti kuda-kuda yang lagi berlarian tuh. Pada saat itu juga, Irawan ini seperti berdiri terpaku di depan tenda itu dan menyaksikan seperti layaknya perang. Perang dengan berpakaian layaknya kerajaan. Saat itu juga Irawan ini langsung masuk ke dalam tenda ya, seperti layaknya dia tuh nggak mau kencing itu. Dia langsung masuk ke dalam tenda dan langsung pakai sleeping bag lagi, dan dia itu kencing di botol, dan botolnya itu tidak taruh di luar, tapi di atas kepalanya si Putra itu. Sampai akhirnya sekitar jam 6 pagi ini mereka terbangun semua karena bunyi alarm daripada HP si Putra ini. Dan ketika Putra ini bangun ya di jam 6 pagi itu, Putra ini tangannya ke atas dan mengambil air botol mineral itu, dan pas diminum itu langsung disemburin. Karena kenapa? Karena yang diminum dia adalah air kencing si Irawan. Saat itu Putra langsung bangunin teman-temannya ya. Woi, ini kencing siapa nih? Kalau kencing jangan di botol dong, taruh di atas pala gue lagi, dia bilang. Nah, ketika saat itu Irawan seperti mendengar suara dari Putra tuh, dan langsung ketawa saat itu juga. Nah, sampai akhirnya karena mereka emang ini teman sejoli ya, dia nggak ngebahas tentang air kencing itu tuh. Untuk apa juga kita bahas ya. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Nah, sekitar jam 7 pagi itu mereka sudah siap-siap dan mereka tidak masak. Karena kenapa? Karena dia mau makan itu nanti di warung Boyem. Nah, di sini juga si Gilang mengatakan atau menginformasikan nih ke teman-temannya, kalau naik Gunung Lawu kan nggak makan nasi pecel Boyem kurang afdol, dia bilang. Nah, sekitar jam 7:30 mereka mulai pergerakan lagi tuh menuju ke puncak. Nah, sebelum sampai akhirnya ke puncak, mereka harus melewati beberapa pos dulu tuh. Yang pertama berarti adalah pos Gupakan Menjangan. Sesampainya di Gupakan Menjangan, mereka ini tidak memutuskan untuk beristirahatnya. Karena kenapa? Karena dari trek pos Gupakan Menjangan itu menuju sampai akhirnya kita sampai di Pasar Dieng, bisa dikatakan treknya itu sabana dan landai gitu. Di sini juga nggak lupa mereka foto-foto sampai akhirnya memasuki daerah Pasar Dieng. Pasar Dieng ini julukannya adalah Pasar Setan. Ketika kita memasuki area Pasar Dieng itu ya, itu seperti layaknya kita memasuki sebuah gerbang. Jadi ada bebatuan yang rapi tersusun seperti layaknya gerbang aja gitu, pagar. Nah, di situ ada sebuah plang atau bisa dibilang stringman gitu, bahwa ikutin stringman yang ada. Jangan sampai membuka jalur, seperti itulah. Ketika sampai di Pasar Dieng itu, tiba-tiba kabut itu datang, menyelimuti area Pasar Dieng itu. Nah, ketika kabut ini datang, lagi dan lagi, Irawan ini pengen kencing dulu. Saat itu Irawan langsung kencing dan dia mengarah ke arah kanan tuh. Seharusnya ke arah puncak Gunung Lawu itu ke arah kiri ya, ke Hargo Dumila itu, tapi dia ke kanan Irawan itu. Yang tadi ya, untuk kencing sebentar gitu. Ketika Irawan itu kencing, dia melihat bapak-bapak yang tadi Gilang sama Jikri ini melihat di area bulak peperangan. Irawan juga nanya ya ke bapak-bapak ini, Pak, dari mana Pak? Saya mau ke puncak Mas. Nah, karena saat itu juga Irawan, tuh merinding tuh gua. Saat ini Irawan langsung menutup sletingnya dan langsung lari menghampiri Jikri, Putra dan juga si Gilang tuh. Mereka bertiga ini, Gilang, Putra dan juga si Jikri ini
seperti kaget tuh, lo kenapa Wan, jangan lari-lari Wan, jangan lari-lari gitu. Dan Irawan ini menjelaskan bahwa nggak apa-apa. Singkat cerita, mereka sampailah di warung Boyem itu, langsung memesan pecel khas Boyem. Karena kenapa? Karena sebelum mereka melakukan pendakian ya, atau sebelum mereka melakukan summit attack gitu, mereka kan belum sarapan terlebih dahulu tuh. Makan itu udah kelar, mereka merokok gitu kan, kayak gini ngerokoknya. Sampai akhirnya sekitar 30 menit mereka di warung Boyem itu, mereka pergerakan lagi tuh menuju ke puncak Hargo Dumilah. Singkat cerita aja, tidak terjadi masalah apa-apa ya ketika dari Hargo Dalam itu menuju ke Hargo Dumilah. Mereka berfoto-foto di area puncak. Singkat cerita, ketika foto-foto itu selesai ya di puncak Hargo Dumilah ini menuju ke Hargo Dalam, yaitu warung Boyem, dan sampai akhirnya mereka melewati Pasar Dieng itu atau Pasar Setan itu. Nah, di sini Irawan terpisah. Karena kenapa? Biasa, Irawan ini tipikalnya adalah orangnya beser. Saat itu Irawan langsung kencing dan otomatis langkahnya itu terpisah tuh dari rombongannya tuh. Ketika kencing itu, di sisi sebelah kanannya si Irawan, seperti layaknya ada suara lagi transaksi, tapi memakai bahasa Jawa tuh. Karena Irawan ini masih haus gitu kan, Irawan ini menghampiri sumber suara itu. Dan ketika menghampiri sumber suara itu, dia melihat bapak-bapak itu lagi yang mengenakan bawa dirijen depan belakang. Akan tetapi di bawah bapak-bapak itu ada keranjang yang layaknya seperti dia tuh jualan gitu. Saat itu Irawan membeli air ya, akan tetapi air itu dalam kendi tuh. Jadi ketika kita minum air itu, kita nggak dikasih kantong atau nggak dikasih tempat, tapi langsung minum dari kendi. Dan Irawan nanya, berapa ini Pak? Sekelasnya aja Mas. Dan langsung Irawan ini mengeluarkan uangnya dari kantongnya dan mengasih 1 lembar 20 ribuan. Dan bapak-bapak ini mengatakan bahwa ini kebanyakan Mas. Ini Mas kembaliannya. Dikasihlah itu kembaliannya. Langsunglah bapak-bapak ini mengembalikan uang kembaliannya ya. Dan langsung Irawan ini mengantongin uang itu tuh. Sampai akhirnya dia lari-lari karena apa? Karena untuk mengajar 3 rekannya ini. Singkat cerita sampailah di Gupakan Menjangan itu sekitar jam 4 sore. Nah, di sini dia memutuskan untuk bermalam lagi karena kenapa? Suara apa tuh? Jadi mohon maaf teman-teman semua, tadi ada suatu keanehan nih di belakang backdrop ini. Karena saat proses syuting ini gue di jam 1 malam dan kita lebih mempercepat ceritanya aja ya. Jadi saat malam itu dia bermalam lagi di Gupakan Menjangan. Ya tadi karena dia memakan atau mengambil durasi ya 3 hari 2 malam. Dan keesokan paginya mereka turun nih menuju ke Candi Cetok. Nah singkat cerita aja nih ya, dari pos 3 gitu mereka lewati sampai akhirnya berpapasan dengan pendaki pos 2, pos 1, sampai akhirnya mereka sampai di base camp Barokah Lawu itu tuh. Sesampainya di base camp Barokah Lawu itu, mereka langsung memesan makanan ya, entah itu nasi gitu kan, teh hangat, kopi dan lain sebagainya. Dan ketika mau bayar itu, Irawan ini langsung ngeluarin uang yang hasil dia dikembaliin, uang kembalian ya, di Pasar Dieng itu yang bapak-bapak itu tuh. Dan ketika dikeluarin dari isi kantongnya dia yang tadi katanya itu uang, dan ternyata bunga melati. Saat itu mereka kaget dan si Putra ini nanya, itu dari mana Wan? Dan Irawan ini bilang bahwa hasil transaksi di Pasar Dieng. Berarti saat itu Irawan ini telah membeli minuman atau air putih di Pasar Setan. Singkat cerita dia nggak membahas kejadian tersebut di base camp itu, dan langsung besok paginya ya mereka mulai pergerakan menuju ke rumah masing-masing tuh. Dan mohon maaf teman-teman semua, gue nggak bisa detailin saat dia sampai di Gupakan Menjangan itu, karena ya tadi ada suatu kejadian keanehan di belakang backdrop ini, dan juga suara dan di sebelah kiri itu semoga aja terekam gitu ya di kamera dan jelas. Dan itu aja sih teman-teman semua cerita atau pada video kali ini nih. Apa sih teman-teman semua yang bisa diambil nih hikmahnya gitu ya
bahwa ya kita lebih menghargai aja gitu kearifan lokal. Kita lebih menghargai atau kita harus lebih menghargai akan sejarah seperti itu. Dan segini aja dulu ya, karena memang keadaan gue juga berat banget dan memang dalam penyampaian di akhir cerita ini kurang begitu maksimal. Gue mohon maaf. Cukup sekian video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.